Fawati as-suwari biasanya terdiri dari beberapa kata di dalam awal pembuka dari sebuah surah seperti alif, lam, mim. Ada yang kaf, ya, ain, shad. Ada juga yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Der Gosi MPD. Di perkuliahan hari ini kita akan mengkaji tentang Fawati al-Suwari. Pasti kedengaran aneh bagi mahasiswa-mahasiswi sobat-sobat di channel yang barusan saja mendengar tentang kajian kita di perkuliahan hari ini. Tetapi kita akan membedahnya secara detail biar kita semuanya mengetahui tentang Fawati as-Suwari tersebut, sekaligus join dan kolaborasi dengan seorang mahasiswi yang akan menyampaikan tentang presentasi tugas kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salviatri Alfianita, kelas 3A Administrasi Perpajakan, mata kuliah Studi Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi mempelajari dan pengaruhnya dalam istinbat hukum. Itu jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan Anda. Dan bila ada kelebihan rezeki, silahkan beli buku Studi Al-Quran untuk memperdalam kajian kita mengenai Al-Quranul Karim sebagai pedoman kita untuk memahaminya. Harganya murah, tidak mahal, sesuai dengan di saku. Untuk itu, langsung kita ke materi. Cek cus! Mahasiswa-mahasiswi sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bicara Fawati, yang terbesit di pemikiran kita, apa itu? Belum pernah dengar, karena memang kita tidak terbiasa mendalami Al-Quran tentang keilmuannya, tetapi kita terbiasa dengan membaca Al-Quranul Karim. Iya. Itu apa sih Fawati al-Suwari itu? Maka secara bahasa dikatakan bahwasanya Fawati berasal dari jamak fatih yang mempunyai arti atau makna yaitu pembuka. Sedangkan al-Suwari adalah berasal dari jamak surah yang mempunyai arti surat di dalam Al-Quran. Jadi, ketika kita mendengarkan Fawati al-Suwari, maka artikan adalah pembuka di dalam surah-surah atau surat-surat yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga di kajian ini kita membahas tentang pembukaan surah di dalam Al-Quran. Sudah paham?
sangat paham. Fawatih as-suwari di sini adalah setiap surat di dalam Al-Quran, setiap surat di dalam Al-Quran itu pasti ada kata pembukaannya, ada kata awalnya yang akan mengantarkan seorang pembaca untuk memahaminya bagaimana surah-surah yang akan dikaji dan dibahas tentang persoalan-persoalan, baik persoalan hukum, persoalan sosial, maupun persoalan-persoalan muamalah. Fawati as-suwari biasanya terdiri dari beberapa kata di dalam awal pembuka dari sebuah surah, seperti alif, lam, mim. Ada yang kaf, ya, ain, shad. Ada juga yasin. Dan ada juga surah-surah yang langsung diawali dengan kata-kata pembuka seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka disinilah kita akan membahas tentang Fawatih as-suwari tersebut. Dan kedudukannya adalah ada dua hal yang dibahas oleh ulama. Yang pertama, bahwasanya hanya Allah yang mengetahui makna dan artinya apa yang terkandung di dalamnya. Karena memang Allah yang maha mengetahuinya. Alif, lam, mim. Terkadang kita tidak mengetahui makna yang tersurat dan tersirat secara detail karena Allah yang maha mengetahuinya. Walaupun terkadang kita mendengar tafsir-tafsir di dalam Al-Quranul Karim, tetapi pada hakikatnya Allah lah yang mengetahui. Yang kedua adalah Fawatih as-suwari bisa diartikan, dimengerti oleh manusia karena memang ada kejelasan di dalam pembukaan surah tersebut seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta. Kita dengarkan seorang mahasiswi yang akan menyampaikan tentang istinbat berikut ini. Yang pertama, urgensi mempelajari qiraat. A. Menguatkan ketentuan hukum yang telah disepakati para ulama. Misalnya, berdasarkan surat An-Nisa 4 ayat 12, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan dengan ayat tersebut adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu saja. B. Menajrih hukum yang diperselisihkan para ulama. Misalnya, dalam surat Al-Maidah 5 ayat 89 disebutkan bahwa qiraat sumpah adalah berupa memerdekakan abid. C. Menggabungkan dalam ketentuan hukum yang berbeda. Misalnya, surat Al-Baqarah 2 ayat 222 dapat dipahami bahwa seorang suami tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum istrinya bersuci dan mandi. D. Menunjukkan kedua ketentuan hukum yang berbeda dalam kondisi berbeda pula. Misalnya, yang terdapat dalam surat Al-Maidah 5 ayat 6, ada dua bacaan mengenai ayat itu. E. Memberikan penjelasan terhadap sesuatu kata di dalam Al-Quran yang mungkin sulit dipahami maknanya. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah 10 ayat 5. 2. Pengaruh qiraat terhadap istinbat hukum. Dalam hal istinbat hukum, qiraat dapat membantu menetapkan hukum secara lebih jeli dan cermat. Perbedaan qiraat Al-Quran yang berkaitan dengan substansi lafaz atau kalimat. Ada kalanya mempengaruhi makna dari lafaz tersebut, ada kalanya tidak. Dengan demikian, maka perbedaan qiraat Al-Quran ada kalanya berpengaruh terhadap hukum dan ada kalanya tidak. A. Perbedaan antara qiraat yang berpengaruh istinbat hukum. Qiraat sahihah atau mutawatir dan masyhur bisa dijadikan sebagai tafsir
dan penjelas serta dasar menetapkan hukum. Misalnya, qiraat membantu penafsiran qiraat dalam menetapkan hal-hal membatalkan wudhu, seperti dalam Quran Surah Al-Nisa 4 ayat 43. Artinya, dan jika kamu sakit atau sedang musafir, atau datang dari tempat buang air, kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dengan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. B. Perbedaan qiraat yang tidak berpengaruh dalam istinbat hukum. Berikut ini adalah contoh dari adanya perbedaan qiraat tetapi tidak berpengaruh terhadap istinbat hukum, yaitu pada Quran Surah Al-Ahzab 33 ayat 49. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu menikahi perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikannya, mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sesekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara sebaik-baiknya. C. Pemakaian qiraat syadz dalam istinbat hukum. Tidak hanya qiraat mutawatir dan masyhur yang dapat dipergunakan untuk menggali hukum-hukum syariah, bahkan qiraat syadz juga dapat dipakai membantu menetapkan hukum syariah. Hal itu dengan dipertimbangkan bahwa qiraat syadz itu sama kedudukannya dengan hadis ahad atau setingkat di bawah mutawatir, dan mengamalkan hadis ahad adalah boleh. Ini merupakan jumhur ulama. Contoh penggunaan qiraat syadz sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut. A. Memotong tangan kanan pencuri berdasarkan kepada qiraat Ibnu Mas'ud dalam surat Al-Maidah ayat 38. Ayat ini berbunyi, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kanan keduanya. B. Mazhab Hanafi mewajibkan puasa 3 hari berturut-turut sebagai karafah sumpah, juga berdasarkan qiraat Ibnu Mas'ud dalam surat Al-Maidah Mas'ud ayat 89 yang berbunyi, barang siapa yang tidak sanggup melakukan demikian, maka kafaratnya puasa dalam 3 hari berturut-turut. Mahasiswa-mahasiswi sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah SWT. Fawati Suwari merupakan pembukaan surah-surah di dalam awal sebuah surat yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Itu semuanya makna dan artinya ada yang pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui, dan ada juga yang sengaja oleh Allah diberitahu supaya manusia mengetahui tentang pembukaan surah tersebut. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan, kita diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah fasabil kharas wa muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.